Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Islamic Science Research Network ISRN Hamka Jakarta akan mempresentasikan satu lagi bukti bahwa fajar di Indonesia tidak muncul bahkan saat matahari minus 18 derajat pada sudut depresi minus 18 derajat. Oke, pada awal Mei 2018, anggota Badan Hisab Ru'yat Kemenag mempublikasikan hasil pengamatan fajar di Labuan Bajo. Data itu diambil pada 24 April 2018. Alat yang digunakan adalah Sky Quality Meter, SQM. Problem besarnya, rentang data SQM hanya 0,7 magnitude. Jadi dari yang awal sampai yang akhir itu, rentangnya itu hanya 0,7 magnitude. Jadi ini masalah besar. Rentang yang ideal adalah sebetulnya antara 10 sampai 14 magnitude. Itulah kira-kira mungkin 10 menit sebelum, jadi dari sekitar 10 menit sebelum official fajar menurut pemerintah sampai dengan 10 menit sebelum syuruk. Penentuan titik fajar hanya dikira-kira. Nah, ini aneh gambarnya. Jadi titik fajar ini hanya dikira-kira saja. Tidak ada algoritma apapun. Lengkungan ini adalah sebuah hasil rekayasa. Mengapa? Karena skala di sumbu Y itu di zoom besar-besaran. Karena ini kan rentangnya cuma 0,7 magnitude, tapi kemudian sedangkan yang di sini biasa. Jadi artinya ini seperti seorang arsitek menggambar rumah, tapi skala Y-nya ini dibuat 1 cm sama dengan 1 meter katakanlah. Yang kesananya 1 cm sama dengan 10 meter. Jadi akibatnya gambar ini melengkung adalah melengkung rekayasa ini. Ini jelas blunder besar. ISRN kebetulan memperoleh data SQM tersebut. Kemudian kami proses, ternyata itu temuan-temuan kami itulah yang kami paparkan tadi. Jadi telah kami buktikan bahwa hasil pengolahan data SQM tim Badan Hisab Ru'yat Kemenag merupakan blunder. Ternyata tim BHR Badan Hisab Ru'yat juga mengambil data foto digital rupanya. Dan resolusi temporalnya 31 detik. Resolusi geometrisnya 1280 piksel kali 1920 piksel, atau dalam satu foto ada sekitar 2,4 juta piksel. Cukup bagus juga lah ini. Data foto digital inilah yang kemudian kami proses dan hasilnya kami presentasikan sekarang ini. Jadi ini adalah fotonya, salah satu fotonya, Labuan Bajo 24 April 2018. Yang di sebelah kiri adalah original foto. Tapi di sini ada kata kolega saya, ini adalah pembangunan sebuah hotel gitulah. Jadi ini ada sinar yang mengganggu. Sehingga kemudian kami crop aja ini. Kita crop di sini, jadi dapatlah ini. Supaya dalam prosesnya tidak mengganggu lah sinar ini. Nah, kemudian kita yang memproses crop yang crop image. Jadi foto itu kemudian kita ini fotonya, foto numbernya 9877 pada jam 4 ini jamnya pengambilannya. Kemudian ini kita hitung dipnya sekalian. Nah, ini adalah standar deviasi biasa ya. Nah, kemudian kami plot ini. Tapi sekarang atas saran sahabat saya, Profesor Amir Hasan di National Research Institute for Astronomy and Geophysics di Mesir, saya disarankan plotnya jangan jam lah, ini saja dipnya. Jadi sekarang ini dip ini, sun depression angle-nya dalam derajat. Jadi 20 derajat, 20,7 dan sebagainya. Jadi ini standar deviasinya tetap ke sana. Nah, kalau menurut perkiraan
anggota Badan Hisab Ru'yat di sini 19,5 derajat di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini, Islamic Science Research Network ISRN UHAMKA akan menyajikan sebuah presentasi dengan topik sekali lagi saat fajar Indonesia tidak muncul bahkan saat matahari minus 18 derajat. Sudut depresi minus 18 derajat. Oke. Ini latar belakangnya. Pada awal Mei 2018, anggota Badan Hisab Ru'yat Kemenag mempublikasikan hasil pengamatan fajar di Labuan Bajo. Datanya diambil pada 24 April 2018. Alat yang digunakan adalah SCOI Quality Meter. Problem besarnya, rentang data SQM-nya hanya 0,7 magnitude. Jadi sejak awal di sini sampai akhir di sini, rentangnya ini cuma 0,7 magnitude. Padahal ini noise seperti ini, dia udah 0,4 magnitude sendiri, jadi sudah 60%-an lebih ini noise-nya. Nah, padahal rentang yang ideal itu kalau misalnya 10 menit dari sebelum subuh pemerintah sampai dengan katakanlah 10 menit sebelum syuruk, sebelum matahari terbit, itu kira-kira rentangnya adalah 10 sampai 14 magnitude lah. Ini cuma 0,7 magnitude, jadi anulah. Kemudian ini anggota Badan Hisab Ru'yat Kemenag itu memperkirakan aja ini, dikira-kira saja. Fajar hasil adalah pada minus 19,5 derajat pada jam 4.4634. Padahal lengkungan ini adalah sebuah rekayasa saja. Ibaratnya seorang arsitek membuat gambar rumah, skala Y-nya itu diperbesar 1 cm katakanlah sama dengan 1 meter, tapi yang di sini skala X-nya itu 1 cm sama dengan 10 meter. Jadi gambar bangunan itu jadi lonjong, tidak proporsional lah gitu. Lengkungan ini jadi hasil rekayasa saja. Ini jelas sebuah blunder besar. ISRN kebetulan memperoleh data SQM tersebut, kemudian kami proses dan telah kami buktikan bahwa hasil pengolahan data SQM tim Badan Hisab Ru'yat itu merupakan sebuah blunder. Namun demikian, ternyata tim Badan Hisab Ru'yat Kemenag juga mengambil data foto digital dengan resolusi temporal 31 detik. Resolusi geometrisnya sendiri 1280 kali 1920 pixel, jadi setiap foto ada kira-kira 2,4 juta pixel. Jadi cukup bagus lah ini. Data foto digital inilah kami proses sekarang dan hasilnya sebagai berikut. Ini Labuan Bajo 24 April 2018. Yang di sebelah kiri adalah foto originalnya. Tapi kemudian ini ada, menurut kolega saya, ini adalah sinar pembangunan sebuah hotel. Jadi karena kita takut ini mengganggu prosesnya, maka kita crop saja ini. Kita crop, ini yang kita proses. Ini sudah hasil cropnya. Ini yang kita proses. Nah, crop image seperti ini. Jadi ini foto yang sudah ke 9877 pada jamnya sekian. Nah, kemudian kita langsung hitung saja ini, dipnya berapa. Kemudian ini standar deviasinya. Ini atas saran dari sahabat saya, Profesor Amir Hassan dari National Research Institute for Astronomy and Geophysics di Mesir. Plotnya saja diganti sama ininya, sumbu X-nya jangan jam tapi sun depression angle. Jadi sekarang ini sun depression angle. Jadi 19,4 derajat dan sebagainya. Ini tetap standar deviasi. Nah, dari data ini, inilah yang dikira-kira tadi oleh anggota Badan Hisab Ru'yat itu. 19,5 itu kan kira-kira antara 4,450 sampai ini. Nah, di sini 19,5 derajat lah kira-kira di sini. Padahal ini masih gelap terus nih. Nah, kami kemudian plot ini kami model dengan matematik seperti ini, sehingga kemudian kami hitung seperti biasa, diperolehlah
fajarnya itu terjadi pada dip minus 17,4 derajat ini. Oke. Jadi klaim anggota Behar Kemenag adalah ini dengan menggunakan SQM tapi ya, data SQM. Sedangkan ini pengolahan dengan foto, kami memperoleh hasil hitungan ISRN adalah sebetulnya pada 17,4 derajat minus. Oke, kemudian kita lihat ininya, seperti biasa kita lihat analisis 3 dimensinya, 3D surface modelingnya. Ini pada foto pada saat minus 20,7 derajat. Jadi adalah 20,7 di sini. Ya, ini foto hasil cropnya, ini 3D surface modelingnya. Masih gelap lah ini. Kemudian minus 20,2, jadi kira-kira di sini. Jadi belum fajar sebelum yang diperkirakan oleh anggota Badan Hisab Ru'yat itu. Terus minus 19,7. Nah, ini sudah lewat ini, 19,2 berarti sudah melewati perkiraan. Masih gelap. Dan itu masih gelap sampai 18,7, 18,2, 17,7, 17,7 itu masih di sini juga. Nah, ini 17. Jadi fajar yang kami perhitungkan, kami model itu ada terbit di sini. Jadi ini setelahnya. Belum terlalu kelihatan memang, tapi setelah ini kemudian dia eksponensial naik ke atas. Nah, ini dia sudah mulai naik ke atas. Nah, ini. Di sinar-sinar ini, inilah tanda-tanda kehadiran fajar yang bisa dideteksi dengan mata kita sekarang. 16,3. Terus, nah, ini adalah bukti bahwa ini fajar yang betulan. Pada 17,4 itu fajar yang betulan. Nah, kalau pada ini yang terakhir, slide yang terakhir, pada 14,8, harus diingat ini masih kira-kira 50, hampir 1 jam terhadap syuruk lah ini. Masih 57 menit dari syuruk. Ini meskipun sudah terang seperti ini. Jadi kalau sholat subuh masih leluasa ini. Nah, kemudian sekarang kami anukan juga yang original image-nya. Ini original image-nya juga samalah hasilnya gitu. Begitu 17,2, 16, ini lihat ya. Ini merah-merahnya. Merah-merahnya. Terus. Jadi tidak betul bahwa fajar terbit di sini. Fajar terbitnya di sini seharusnya. Oke, kesimpulannya. Pada 24 April 2018, fajar di Labuan Bajo bukan muncul pada posisi matahari minus 19,5 derajat. Fajar baru muncul saat matahari pada posisi minus 17,4 derajat. Tim Badan Hisab Ru'yat Kemenag telah bertindak ceroboh melakukan perkiraan kemunculan fajar menggunakan data SQM yang cacat. Hanya dikira-kira lagi. Tidak ada algoritma sedikit pun. ISRN memberi saran agar penentuan fajar sebaiknya menggunakan kamera digital yang dapat diverifikasi oleh publik dengan mudah. Penggunaan data SQM rawan dimanipulasi dan sukar memverifikasinya. Demikianlah sekali lagi telah kita tunjukkan bahwa bahkan pada di minus 18 derajat fajar di Indonesia belum muncul. Demikianlah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.